Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sana Suara Minang TV. Alhamdulillah bertemu kembali kita pada malam hari ini dalam program rutin kajian Islami Sarak Mangato yang selalu tayang setiap Senin malam bersama Ustadz Abdullah Mubarak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Di sana Suara Minang TV, pertama sekali marilah kita tidak selalu lupa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di tengah cuaca udara yang sangat dingin, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan, dan kita masih diberikan kekuatan untuk beraktivitas, terutama beribadah, menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula salawat teriring salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dus anak Suara Minang TV, malam hari ini topik yang akan kita bahas yaitu mengenai ibroh dari orang-orang terdahulu. Ya Ustadz ya? Dari kaum terdahulu. Wah, kaum terdahulu ya. Ustadz, sebelum kita masuk kepada topik, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Komplit sehat kau? Alhamdulillah sehat. Salam mau kan jo Mak Sapril kok. Kebetulan iya. Mak Sapril sedang adu tugas keluar kota. Jadi untuk malam kini ambo menggantikan beliau. Masih rami tiban malam? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar semuanya. Lancar saudara Ustaz ya. Jadi Ustaz, ibroh dari kaum terdahulu. Ibroh itu apa sebenarnya Ustaz? Ibroh itu adalah pelajaran. Pelajaran yang kita petik dari keadaan yang Allah berlakukan pada kaum terdahulu, kaum sebelum umat ini, umat kita Nabi Muhammad SAW. Oh, jadi mengambil sebuah pelajaran atas apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Ya. Dan sabananya itu sendiri kan memang Allah tercantum di dalam Al-Quran. Ya. Baik apa yang terjadi terdahulu maupun yang terjadi di akan datang. Jadi keterkaitan itu pasti nampaknya itu jaleh. Ya. Nah, kalau orang-orang terdahulu berkaca awak dari apa yang terjadi kini, apakah itu memang ada koneksi atau hubungan saling keterkaitan? Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu menceritakan dengan kata lain, di antara Al-Quran itu berisi kisah-kisah. Ya. Nah, untuk apa Allah Ta'ala menceritakan, dikisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala umat-umat terdahulu? Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita, petunjuk kita. Betul. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin menunjukkan satu jalan yang kita lalui, kita akan menjumpakan keadaan dan suasana yang sama. Tidak mungkin kita melalui satu jalan yang sama kita lalui, kita menemukan keadaan yang berbeda. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, menceritakan kepada kita melalui Al-Quran apa yang berlaku kepada umat-umat terdahulu. Apabila kita ikut, apabila kita ambil keputusan sebagaimana mereka dahulu ambil keputusan, maka apa yang berlaku kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala juga akan berlakukan kepada kita. Jadi memang apa yang terjadi kini kok adalah akibat dari tingkah laku, perbuatan, tindakan dari umat-umat terdahulu. Bukan. Maksudnya itu jalan yang dilalui atau jalan yang ditempuh umat terdahulu. Apabila jalan itu kita lalui juga, maka kita akan mendapatkan jalan keadaan yang sama gitu. Akan
akan berlaku suasana dan keadaan yang sama. Tapi sebenarnya kan Allah itu sendiri kan mengatakan tidak akan berubah suatu kaum Ya, kecuali dia yang akan merubah ya, dirinya sendiri, keadaannya, maupun juga apa yang akan terjadi ke depannya. Kalau kita lewat jalan yang sama dengan jalan yang terdahulu, situasinya kan itu berbeda kok. Dalam artian kalau dahulu itu memang dari sisi ilmu pengetahuan dan segala macam kan manusia atau umat terdahulu itu kan belum terlalu bisa dikatakan seperti sekarang lah. Jadi apalagi dengan kini perkembangan teknologi itu kan ikut berperan terhadap kelakuan keadaan umat yang sekarang. Jadi dia memahaminya begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada manusia ini melalui nabinya. Ya. Di samping itu Allah Ta'ala juga memberikan manusia ini kemampuan untuk berpikir. Atau bahkan Allah berikan nafsu, sehingga dengan nafsu itu mendorong manusia untuk berbuat juga. Iya, iya, betul. Jadi tak kala kemampuan berpikir ini tidak diletakkan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemampuan berpikir ini tidak mengikuti akal pikirannya. Jadi dia manusia ini akan menjalankan kehidupannya mengikuti akal pikirannya. Bahkan manusia ini hidup mengikuti hawa nafsunya. Manang kalama dinyo itu nyuwe. Iya. Kalau kini memang seperti itu adanya kan. Ya. Lebih tinggi nafsu daripada akal pikiran. Ya. Karena bagi umat kini kok nafsu itu adalah nomor satu. Akal pikiran itu beko. Iya. Dan itu nampak sekali dari pertama adalah yang enggak usah yang gadang-gadang, yang ketek-ketek. Gaya hidup dan pola hidup. Kalau kita mencari kebutuhan manusia kok kan nggak banyak yang pokok, tetapi apa yang terjadi? Gaya hidupnya lebih gitu. gadang daripada kebutuhan hidup. Iya kan? Nah, balik kepada ibrah dari kaum terdahulu, Ustaz. Sabananya apakah umat kini tidak menyadari akan hal itu? Karena mungkin ada keterbatasan dari umat yang sekarang mengetahui apa yang terjadi pada saat dahulu itu. Jadi selama manusia itu tidak berpegang dengan petunjuk Allah Ta'ala, maka manusia itu akan berbuat itu tadi mengikut akal pikiran tadi. Jadi intinya kembali kepada petunjuk Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya letaknya itu keinginan manusia itu kan didorong oleh tiga perkara, tiga faktor. Ada keinginan manusia berbuat karena dorongan hawa nafsu. Kemudian keinginan manusia didorong oleh akal pikiran. Kemudian keinginan manusia didorong oleh hati nuraninya. Jadi letaknya itu hawa nafsu itu harus di bawah, di atasnya itu akal pikiran, kemudian di atasnya itu harus hati nurani. Kalau ikut dibalik-balik, tak kalah. Bahkan ketika hawa nafsu itu diletakkan di atas akal pikiran, jadi akal pikiran nggak akan berfungsi sebagaimana mestinya gitu. Tidak ada pertimbangan baik buruknya. Sebagaimana binatang itu, binatang itu kan binatang itu berbuat kan mengikuti hawa nafsu saja. Bayinya ke kanyang, inyo ke manang, inyo ke sanang. Nggak peduli dengan orang lain. Nggak peduli dengan tapi manusia dilebihkan Allah Ta'ala ada akal pikiran untuk mengendalikan hawa nafsu tadi. Karena manusia ini makhluk sosial, maka kebebasan manusia itu
uh, apa terbatas oleh orang lain gitu. Ada nggak hadis yang menerangkan bahwasannya Ikoko memang sudah disebutkan oleh sahabat-sahabat Nabi atas apa yang disampaikan oleh Rasul? Ya, Bang, ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa fitnah yang terjadi pada kaum terdahulu itu juga akan menimpa umat ini, kata Nabi. Juga akan menimpa fitnah harta, fitnah wanita, fitnah kekuasaan. Itu sudah diceritakan Nabi SAW. Itu yang diceritakan. Jadi ketika fitnah itu berlaku, umat ini tenggelam dengan fitnah tersebut, maka apa yang berlaku kepada kaum terdahulu itu juga akan berlaku kepada umat. Kepada umat yang seterusnya. Kepada umat. Ustadz, kembali kepada Iko, kan harusnya apa yang terjadi pada umat terdahulu itu, kalau kita sebagai Muslim rajin dalam artian membaca Quran, ibadah, terus ya fikih-fikih, pasti tidak akan ada apa yang kejadian terdahulu itu akan menimpa pada saat ini. Cuma menurut pandangan Ustadz, tingkah laku manusia kok yang kini kok seperti apa sih sebenarnya? Apakah memang kan kalau dari keterkaitan itu kan memang tidak secara langsung, tapi Al-Quran sendiri mengatakan bahwasanya apa yang akan terjadi, yang akan datang itu sudah aku sebutkan, kata Allah di dalam Al-Quran. Jadi menurut Ustadz, kita kok seharusnya seperti apa sih? Sebenarnya begini, keinginan Allah Ta'ala sebagai pencipta manusia, Rabbnya manusia, dan keinginan manusia itu sendiri sebetulnya sama. Apa samanya? Bahwa bagaimana manusia ini bahagia hidupnya. Bagaimana manusia ini sejahtera hidupnya. Namun yang membedakan itu jalan yang dilalui itu berbeda-beda. Sehingga Allah Ta'ala firmankan, minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Sebagian kalian menginginkan dunia untuk bahagia, itu harta dunia, kemewahannya, segala perhiasannya. Wa minkum mayuridul akhirah, dan Allah Ta'ala menginginkan akhirat bagi kalian. Sebagian kita kini kok kan sebenarnya lebih banyak mengejar dunia. Kalau kita cari apa daripada akhirat. Karena ya ambo sendiri secara pribadi di katuan agamanya rancak alun jole do. Ibadahnya sempurna tentu alun jole do. Tapi kita tetap selalu berusaha melakukan ibadah itu sesempurna mungkin. Nah, untuk caranya supaya kita bisa terhindar, paling tidak belajar dari keadaan terdahulu yang diterangkan dalam Al-Quran dan juga hadis Rasul, manusia kok bisa paling tidak menghindarilah, jangan sampai terjadi. Karena jujur, kelakuan manusia saat ini malah lebih daripada binatang. Contoh, pada saat dulu waktu zaman Nabi Lut, dan kini malah lebih parah gitu. Terus ketika zaman Fir'aun, dan kini pun lah ada juga, malah bahkan ada orang yang mengatakan aku ini adalah Tuhanmu, aku ini adalah malaikat yang diutus oleh Tuhan. Yang kita tahu kok malaikat kok nggak pernah menampakkan diri gitu loh. Jadi apa yang rancaknya yang harus kita lakukan? Nabi SAW telah ingatkan itu bahwa di akhir zaman itu akan terjadi banyak fitnah yang menimpa umatku. Kemudian sahabat bertanya, apa jalan keluarnya ya Rasulullah? Maka Nabi sabdakan, kitabullah. Jadi petunjuk Allah Ta'ala. Jadi Al-Quran telah sempurna, Allah Ta'ala berikan petunjuk yang dijelaskan oleh Nabi kita melalui hadis-hadisnya. Jadi selama Al-Quran kita jadikan petunjuk, maka selama itulah
kita akan terselamat dari fitnah-fitnah terjadi. Fitnah-fitnah yang menimpa kaum-kaum terdahulu tadi. Ambo sendiri sebenarnya jujur melihat pergerakan-pergerakan kawan-kawan dalam berdakwah, mencoba mengembalikan giroh dakwah kepada masyarakat itu sangat tertarik. Namun terkadang caro iko yang membuat masyarakat seperti bekolah, nantilah. Ataukah cara yang terbaik gitu? Yang paling tidak mereka itu tertarik dulu, bukan hanya sekedar tiba ke masjid, sholat, selesai pulang gitu. Dan itu yang terjadi saat ini kebanyakan seperti itu. Yo, kalau bisa sholat di masjid, kalau tidak bisa di rumah kata. Yang pentingnya sembahyang. Nah, itu kan pada prinsipnya tidak merubah sebenarnya. Dan sebenarnya Rasul sendiri membangun sebuah rumah ibadah, masjid itu adalah tempat berkumpul. Ya. Tapi kalau kita kini kok lama lo berkumpul di mall daripada di masjid, apa tuh dia Ustaz? Ya itu seperti ayat yang disampaikan tadi, sebagian manusia itu menginginkan kehidupan dunia, sebagian manusia kehidupan akhirat. Padahal dengan akhirat itu dunia itu akan datang dengan sendirinya itu. Dunia itu akan datang dengan sendirinya. Sebagaimana kita bersawah ladang kan, ketika padi kita tanam, maka dengan sendirinya rumput itu akan tumbuh dengan sendirinya. Ya. Jangan harap kalau kita menanam rumput, padi akan tumbuh. Gitu. Jadi itulah tamsil, permisalan. Ketika kita sungguh-sungguh dengan akhirat kita, maka dunia kita ini akan datang dengan sendiri. Dan dunia ini sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Sudah ditentukan. Cuman datangnya dunia dalam usaha ketawajuan kita kepada akhirat, datangnya dunia itu datangnya penuh berkah dia. Penuh dengan kebaikan-kebaikan. Tapi tak kala akhirat nih, amalan akhirat ini kita lupakan, dunia datang juga. Tapi datangnya bukan dengan rahmat, datangnya bukan dengan keberkahan. Dia datang juga, dia nggak ada hubungan. Kalau misalnya sholat tidak sholat, dia kadar rezeki kita itu tetap aja nggak ada. Tetap aja ada ya. Iya, tetap aja karena sudah ditentukan Allah Ta'ala. Cuman yang membedakannya ketika ketaatan itu kita buat, datangnya rezeki itu disertai berkah oleh Allah Ta'ala. Nah, itu tadi. Ustaz, rezeki itu merupakan Allah, kekuasaan Allah. Dan itu jalurnya Allah. Manusia itu hanya bisa berusaha dan berdoa. Tapi terkadang ada di antara kita kok yang putus asa. Nyo mengejar dunia, tapi nyo mengejar akhirat, berharap akan dunia ikut tiba. Seperti yang Ustadz sampaikan tadi. Cuma terkadang ini putus asa. Bilo lah tiba-tiba baranggo katakan. Apalagi jujur manusia akan mengikat Tuhannya ketika dia susah. Ketika dia senang dia akan lupa dengan Tuhan. Itu pasti. Nah, semangat apa yang harus kita timbulkan gitu loh. Jangan sampai pada zaman dahulu aja Nabi itu berdakwah dengan begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan, begitu sampai dengan perang, sampai dengan dilecehkan, sampai dengan difitnah. Kok kita beribadah tuh bentuk arek-arek lunggah gitu. Apa semangat yang harus kita timbulkan tuh, Ustaz? Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu berfirman, "Faman kana liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin perjumpaan dengan Rabb-nya, falyamal amalan sholihan, hendaklah ia beramal soleh
wala yusyrik bi'ibadati rabbih abada. Dan jangan dia mensyirikkan apapun bentuk ibadahnya kepada selain Allah Ta'ala. Ya. Jadi tugas kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu niat itu harus bulat. Ya, betul. Niat itu harus bulat. Adapun nanti di balik itu adanya datangnya kemudahan, itu sebagai apa? Sebagai berkah saja. Tapi aslinya kita itu mempersembahkan ibadah kita tuh hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tugas kita pertama itu ya luruskan maksud ibadah kita tuh untuk apa? Maksud kita ibadah itu untuk apa? Bukan untuk dunia yang kita kejar. Jadi tak kala dan nampaknya itu seperti itu. Terkadang ada orang buat amalan akhirat, tapi tujuannya dunia. Dan sebaliknya ada orang berbuat amalan dunia, tapi sebetulnya dia tujuannya akhirat. Sehingga Nabi sabdakan, innama a'malun binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Makanya tidak selamanya orang ketika kita lihat dia khusyuk beribadah, dia khusyuk, dia tekun untuk amalan akhirat. Padahal di balik itu dia ada keinginan untuk dunia itu dengan agama. Dan sebaliknya ada orang yang sibuk dengan dengan kesibukan dunia. Padahal di balik itu ada dia untuk kehidupan akhirat, membina akhirat dia. Itulah yang sering kita lihat kini, bahwasanya orang itu beribadah hanya untuk memenuhi kewajiban. Itu satu. Yang kedua, terkadang ada orang yang beribadah saking kusuknya beribadah hingganya melupakan dunia. Karena Allah sendiri itu mengatakan harus seimbang antara akhirat dengan dunia. Kejarlah dunia, kejarlah akhiratmu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Kau mati besok. Akan masih besok. Dan kejarlah dunia seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Nah, kok kini yang terjadi, seharusnya kejarlah akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok, jadi yang terbelakang. Sama yang tadi, tiga unsur. Pertama hawa nafsu, kedua akal pikiran, ketiga hati nurani. Harusnya kan dibalik kan, hati nurani, akal pikiran, hawa nafsu. Dan niko pun kini itu juga, kejarlah duniamu seakan engkau akan hidup selamanya, dan kejarlah akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Iko yang terjadi kini. Nah, dan mudah-mudahan Allah selalu merindungi kita, memberikan rahmat. Karena jujur terhadap perubahan yang terjadi di dunia kok, memang sedikit banyak itu merupakan kesalahan dari kita sebagai umat. Menurut Ustadz, apakah manusia itu banyak nan lupa dengan kewajiban, atau mereka memang hanya sekedar memenuhi kewajiban? Kalau kita berpedoman dengan Al-Quran, kalau banyak yang lupa pada ingat itu memang banyak yang lupa. Banyak yang lupa. Maka pernah satu ketika itu Umar bin Khattab itu bahkan sering. Doanya ini agak aneh dari yang lain. Beliau ini sering berdoa, ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang sedikit. Ya Allah. Jadikanlah hambamu dari golongan orang yang sedikit. Ya Allah. Jadi tak kala sahabat lain ini mendengar Umar sering doa seperti itu, akhirnya sahabat ini memberanikan bertanya apa maksud nih Umar berdoa seperti itu. Maka ketika ditanyakan itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Umar mengatakan, wahai sahabatku, tidakkah engkau dibaca dalam Al-Quran? Allah Ta'ala mengatakan, orang hamba-hamba Allah yang bersyukur itu sedikit, kata Allah. Hamba-hamba yang memahami itu sedikit, kata Allah. Hamba-hamba Allah yang mau beriman itu sedikit, kata Allah. Jadi aku ingin
minta kepada Allah agar Allah Ta'ala digolongkan aku dari hamba Allah Ta'ala yang sedikit itu. Jadi memang kebanyakan manusia itu memang kaum terdahulu seperti itu juga. Iya, iya, iya. Banyak manusia itu yang ingkar dari ajakan para nabi dan sangat sedikit saja yang ikut nabinya. Oke. Sebagaimana Nabi Lut alaihissalam itu Iya, kan iya. seluruh anunya ingkar kepadanya. Yang ikut cuma dua anak wanitanya saja. Nabi Lut ya. Iya, semuanya ingkar kepada Allah. Karena itu tadi Ya, merasakan kenikmatan, ya itu. akhirnya melupakan Itu bahwasanya kenikmatan itu datangnya dari siapa. ya. Terus cile Ustaz. Ambo mencaliak kini ko banyak dari kita bukan hanya sekedar melupakan, bukan hanya sekedar hanya memenuhi kewajiban, tapi terkadang apa yang kita lakukan itu nampak bahwasanya tidak sesuai. Tidak sesuai itu adalah apa yang dikatakan Al-Quran itu betul. LGBT itu kan merupakan perilaku-perilaku dari kaum terdahulu. Terus mengaku sebagai Tuhan itu merupakan perilaku dari kaum-kaum terdahulu. Ada lagi yang mengatakan bahwasannya urangko merupakan titisan atau inyo seperti mendapatkan wahyu. Ikoko baal cara kita untuk mengantisipasi. Karena banyak kini ajaran-ajaran itu, aliran-aliran itu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya, makanya perlu kita ada buat usaha. Bahkan Nabi SAW saja sabdakan jaddidu imanakum. Ya. Perbaharuilah iman kalian. Apa maknanya? Ketika iman kita ini, kita ada usaha untuk memperbaharui iman kita, maka ketika iman kita ini baru, maka dia akan mempunyai kekuatan dan dia mempunyai daya tarik. Ya. Seperti kendaraan baru, pastilah beda dengan kendaraan lama. Ya. Rumah baru, pastilah beda dengan rumah yang lama. Ya. Kalau kendaraan baru, dia mesinnya masih baru, bodinya masih baru, maka karena dia masih baru, maka kekuatan mobil baru itu beda dengan mobil lama. Dan dia karena dia bodinya masih baru, catnya masih bagus, bedalah daya tariknya dengan kendaraan yang lama. Begitu juga dengan rumah. Jadi inilah salah satu makna Nabi sabdakan jaddidu imanakum, perbaharulah iman kalian. Dan suasana dan keadaan ini akan tanpa kita sadari akan mengikis keimanan kita, kurang, maka perlu memperbarui iman. Maka ketika ditanya oleh sahabat, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana caranya kami ini memperbarui iman kami ya Rasulullah? Maka qala Nabi bersabda, aktsiru min qauli la ilaha illallah, perbanyak ucapan la ilaha illallah, perbanyak memikirkan, mendengarkan, mengucapkan tentang kebesaran Allah Ta'ala. Tapi apakah kita harus menderita dulu agar iman kita itu diperbarui? Jujur, manusia itu akan ingat Tuhan ketika inyo dalam saat terpuruk dan berada di bagian paling bawah. Itu satu. Yang kedua, manusia itu akan ingat Tuhan, akan ingat Allah, akan mengingat penciptanya ketika inyo memang betul-betul mendapatkan sebuah keberkahan yang tidak disangka. Nah, sementara untuk memperbarui iman ikoko kan padahal murah.
mudah dan gratis. Ya, Lebih banyak hal-hal yang memperbarui dunia yang berbayar. ya. Kalau hal-hal yang memperbarui akhiratku gratis adalah. Mungkin memang harus menderita dulu baru kita bisa recharge, mengisi ulang. Ya semacam baterai lah kan. Baterai kalau labi kok IC lah ya lu kan. Naik aja gitu loh. Ya. Apakah memang harus seperti itu manusia itu baru bisa melakukan perbaikan-perbaikan atau perbaharuan-perbaharuan atau mengupgrade imannya gitu? Ya. Maka seperti yang itu tadi, nafsu, akal, Hati nurani. hati nurani. Jadi selama hati nurani ini berada di atas dia hati nurani ini yang dipenuhi dengan cahaya, dengan keimanan. Ini akan menjadikan manusia ini mendapatkan satu kesadaran bahwa dia ini adalah hamba Allah Ta'ala. Iya. Yang diciptakan oleh Allah, yang diberi kehidupan oleh Allah, yang sangat-sangat bergantung kepada Allah Ta'ala, karena Allah yang menentukan keadaannya, dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala senantiasa memperhatikannya, karena Allah Maha melihat, Maha mengetahui, dan Maha mendengar. Tidak ada satupun yang menutupi Allah Ta'ala dari hambanya. Jadi tak kala kesadaran ini ada pada manusia itu, maka dia akan dalam keadaan apapun, mau senang, mau susah, dia akan tetap taat kepada Allah Ta'ala. Mau dia keadaan lapang, keadaan sempit, karena dia akan taat kepada Allah Ta'ala. Dan dia akan ada satu pemahaman, dan apa yang dia dapatkan itu adalah karunia Allah sebagai ujian bagi dia, apakah dia dengan karunia itu dia bisa dekat, ingat kepada Allah, ataukah dengan karunia itu malah dia lupa dari Allah Ta'ala. Tapi kebanyakan yang seperti Om Pret bilang tadi, kebanyakan manusia itu ketika telah diuji dengan kesempitan, bahkan Allah berikan musibah, baru dia ingat kepada Allah Ta'ala. Tapi sebetulnya itu salah satu bentuk kasih sayangnya Allah Ta'ala juga sebetulnya. Tak kala Allah Ta'ala berikan musibah itu, manusia baru dia ingat kepada Allah Ta'ala. Dan yang paling kita khawatirkan itu, tak kala kita ini bukan susah, diberi kehidupan kemudahan oleh Allah Ta'ala. Segala urusan kita dimudahkan, rezeki kita dilancarkan, kita didengar, dihargai oleh semua orang gitu. Tapi kita dalam keadaan tidak taat kepada Allah Ta'ala. Dan Allah tidak berikan kesempitan, terus kita dengan keadaan seperti itu. Ini harusnya orang seperti ini dia lebih peka. Bahaya. Orang ini dalam keadaan bahaya. Orang ini dalam keadaan bahaya. Bahaya dia. Ketika dia dilapangkan kehidupannya oleh Allah, dimudahkan kehidupannya, rezekinya dilimpahkan oleh Allah Ta'ala, padahal dia dalam keadaan tidak taat kepada Allah Ta'ala. Itulah yang dikatakan Nabi itu istidraj. Uluran azab dari Allah Ta'ala. Tidak Allah berlakukan keadaan yang menjadikan dia ingat kepada Allah Ta'ala. Terus dia seperti itu, datang ajal kematian kepada dia. Wah, nggak sempat tobat lagi. Nggak sempat lagi, ya kan? Tobat lah. Tapi dengan adanya musibah-musibah, Allah Ta'ala timpakan. Ini salah satu wasilah yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya dengan musibah itu. Wa ya'fu an katsir, Allah Ta'ala hapuskan banyak-banyak dosa dengannya. Karena apapun yang Allah berlakukan kepada manusia yang menyusahkan dirinya, yang berkenaan dengan keluarganya, dengan hartanya, melainkan itu Allah jadikan asbab, Allah hapuskan dosa-dosa orang mukmin itu. Inilah untungnya kita orang mukmin itu. Inilah untungnya. Ustaz, minum dulu Ustaz. Teh talu ala tibo. Nah, yangnya dulu. Ayangnya dulu. Yangnya ala dingin loh. Sekalian ambo pun membaca ada beberapa komentar dari pemirsa kita. Dan pertama sekali dari Pak Rizal Dican. Assalamualaikum Pak Ustadz, Pak Hos. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rizal. Ada dari Bu Desri Novriartati Desmanis. Assalamualaikum Pak Ustadz, Pak Hos, tetap semangat walaupun hujan. Kalau di sekolah enggak hujan lah Bu Des.
Siko lah mulai taduah, ya kan? Tapi masih dingin. Tapi masih dingin. Ustadz, seharusnya kan kita banyak-banyak belajar dari apa yang terjadi sebelumnya. Tapi terkadang kita lupa. Dan hal yang paling nampak sekali adalah ketika seorang umat muslim berangkat beribadah haji ke Mekah. Kadang orang kok kan hajinya yang penting gelar. Kalau bisa yang mahal, enggak banyak cingkonek, jangankan itu. Ya. Tapi pada saat di sana tuh Allah menunjukkan, itulah sifat engkau yang sebenarnya. Dari sekian banyak peristiwa-peristiwa itu, tapi manusia kok enggak pernah melakukan introspeksi, enggak pernah belajar. Apa harusnya yang terbaik? Karena dakwah dari ulama ya masuk surga kalau tidak. Apalagi yang paling jaleh bana pun ketika kita di dalam sebuah lingkungan, contoh kasus saja di bulan puasa, 10 hari pertama rami, nang kedua lebih kurang, nang ketiga orang lah sibuk lo juga kue rayo dengan dunia yang ngekejar, padahal ibadah 10 malam terakhir itu adalah iya, betul. yang memang betul-betul secara langsung kita meminta apa langkah yang terbaik. Karena jujur ambo katakan, ambo sangat setuju dengan kawan-kawan yang mencoba datang dari rumah ke rumah mengajak. Tetapi kalau tidak ada daya tarik, orang tuh tidak akan namua. Karena bagi orang tuh mengajak ke masjid, ada yang ke masjid kok. Tapi apa daya tarik yang kita bisa buat sehingga orang tuh mau? Apa yang rancak? Jadi di bagian mana dulu? Nah, paling tidak memperbaharui iman kita itu adalah dengan ibadah. Tapi bagaimana menarik orang untuk dapat beribadah bersama-sama, bukan hanya di rumah, dengan sesuatu hal yang menarik. Jadi orang tuh tertarik untuk tiba. Ya. Yang pertama kita harus yakini pertama itu hidayah ini adalah miliknya Allah. Innal huda hudallah. Sungguhnya hidayah ini adalah miliknya Allah Ta'ala. Ya. Yahdi mayyasha, Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ya. Bahkan seorang nabi sendiri pun tidak bisa memberikan hidayah hatta kepada orang yang disayanginya. Seorang nabi pun. Seorang nabi sendiri ya. Terus gimana kita ada usaha untuk bagaimana orang itu bisa dapat hidayah dengan apa, datang kepadanya, kemudian kita berikan nasihat. Sebetulnya datang kepada orang itu, berikan nasihat itu sebetulnya perintah Allah Ta'ala kepada kita sebetulnya. Toh jadinya apa akan berlaku kepada orang yang tidak dapat hidayah itu di luar kemampuan kita. Oke. Sebetulnya begini, walaupun seluruh nabi itu menginginkan manusia itu mendapat hidayah, tetap hidayah ini keputusan Allah Ta'ala. Begitu juga walaupun iblis dan bala tentaranya menginginkan manusia ini bagaimana sesat, kalau bisa semuanya, sesatnya manusia ini itu ketentuan Allah Ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran itu ketika kita ini orang berpaling dari ajakan, kemudian bagaimana orang datang dengan ajakan, ditunjukkan sikapnya oleh Allah Ta'ala. Kalau kita orang berpaling, fa in tawallau faqul hasbiyallah, apabila mereka berpaling wahai Muhammad, faqul hasbiyallah, maka ucapkanlah, katakanlah cukuplah Allah Ta'ala. Nah, jadi ini sikap kita, ini tindakan kita. Tak kala kita ajakan kita ini ditolak oleh orang. Kemudian ketika ajakan kita ini disambut. Kan? Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah Ta'ala, wa ra'aitan nasa yadkhulu fi dinillahi afwaja. Kalian melihat manusia itu berbondong-bondong kepada agamanya Allah Ta'ala. Kemudian
Kalau keadaan itu berlaku, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Agung apa? Sucikanlah, bertasbihlah kepada Rabbmu. Wastaghfir, dan minta ampunlah kepadanya. Innahu Kana tawwaba. Jadi sikap kita ini sudah ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian kenapa kita disuruh buat berikan nasihat, wasiat menasihati, kemudian mengingatkan. Karena itu perintah Allah Ta'ala. Bahkan hebatnya di dalam surah At-Taubah nih, Kompret, ketika kita sudah sholat, kemudian kita ada fikir, ada usaha, kemudian kita datang kepada orang lain, kita usaha bagaimana mereka juga sholat dengan nasihat, dengan kita datang kepadanya. Maka itu adalah wasilah yang Allah Ta'ala jadikan, dengan asbab itu Allah akan perbaiki kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida, dan ini dua perkara nih. Setelah Allah perintahkan kita untuk takwa, wa qulu qaulan, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Apa perkataan yang baik ini? Ayat ditafsirkan dengan ayat, ini tafsir yang utama. Ketika ayat maksud ayat ini dijelaskan dengan ayat lain, ini tafsir yang utama. Ayat dijelaskan dengan hadis, ini yang kedua. Jadi ayat dalam At-Taubah ini ditafsirkan, ulama menafsirkan dalam surat Fussilat. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik perkataannya, kata Allah, mimman da'a ilallah, daripada orang yang mengajak kepada Allah. Jadi tidak ada perkataan yang lebih baik lagi di sisi Allah Ta'ala dari melebihi perkataan orang yang mengajak kepada Allah. Jadi balik lagi kepada surah At-Taubah tadi, Allah seru kita orang bertakwa, agar orang beriman bertakwa kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida, dan ucapkan perkataan yang baik. Apa perkataan yang baik? Mengajak manusia kepada Allah. Kalau itu kita buat, Allah janji yuslih lakum a'malakum, maka Allah sendiri akan memperbaiki amalan kalian. Jadi tak kala kita takwa kepada Allah Ta'ala, kemudian kita ajak orang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka janji Allah, takwa kita akan diperbaiki oleh Allah Ta'ala. Allah yang memperbaiki. Bayangin aja, Allah yang memperbaiki. Dan itu memang terbukti. Bahwasanya banyak. Dengan usaha sederhana gitu aja kok bisa berubah gitu. Itu tadi. Karena ayat itu tadi. Bahkan ada saudara-saudara kita, dusana kita. Sambil minum, Om Fred. Lanjut. Dusana kita yang memang dahulunya tidak tahu dengan Islam itu apa. Karena ketertarikan malah inyo berbondong-bondong pengen belajar, dan kita malah kalah loh sebenarnya. Dengan kawan-kawan yang baru tuh kita malah kalah. Banyak contoh yang ala kita nampak. Banyak ada macam Ustadz Felix Show, ini kan dari non muslim, hijrah, mu'alaf, dan bahkan ini kajiannya lebih tinggi pula dari kita yang memang dari lahir itu sudah ditakdirkan menjadi seorang muslim gitu loh. Ustadz, memang banyak yang kan kita bahas, tapi dari sekian banyak yang Ustadz sampaikan, apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari topik malam ini, ibroh dari kaum terdahulu? Apa kesimpulan yang bisa kita? Kesimpulannya, jalan yang sama yang kita lalui akan kita jumpakan suasana yang sama. Maka jalan yang berbeda akan kita lalui, tidak akan kita jumpa dengan keadaan yang sama. Jadi Allah Ta'ala mengisahkan keadaan orang terdahulu. Ada yang diberikan kelebihan oleh Allah dengan kecerdasan. Ada yang diberikan Allah Ta'ala. Seperti itu ujian dari Allah Ta'ala. Allah lebihkan dia dari segi harta. Ada yang dilebihkan dari segi hebat dalam pertanian, dalam infrastrukturnya, bahkan ada diberikan kekuasaan oleh Allah Ta'ala. Tak kala mereka terlena dengan anugerah karunia Allah Ta'ala itu, lupa dengan ajakan para nabi, lupa dengan bahwa dia adalah hamba Allah Ta'ala, maka tak ada keadaan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan azab
kepada mereka, bahkan apa yang telah mereka usahakan dan mereka sangkakan itu akan membahagiakan mereka, sedikit pun apa yang ada pada mereka yang mereka usahakan itu, kekuasaan, kecerdasan, kelebihan itu tidak bisa menolong mereka sedikit pun. Jadi pada intinya kenikmatan rezeki yang Allah berikan itu bisa menjadi sebuah ujian dan bisa juga menjadi sebuah berkah. Ya, Tergantung bagaimana kita memahami, menerima, dan melaksanakan ya, dari apa yang Allah berikan ke kita. ya. Terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah. Nggak teraso sampai 45 menit kita berdiskusi. Di sana Suara Minang TV, nggak terasa sampai 45 menit sudah. Ustadz Abdullah Mubarak menemani kita pada malam hari kini di setiap Senin malam pada program rutin kita kajian Islami Sarak Mangato. Mudah-mudahan dari kesimpulan yang beliau sampaikan kita bisa menarik pemahaman bahwasanya apa yang terjadi saat ini merupakan kelakuan, perbuatan, ataupun kejadian-kejadian dari kaum-kaum sebelumnya. Dan yang paling terpenting itu adalah apa yang Ustadz sampaikan tadi, bahwasanya rezeki, nikmat, apapun bentuknya, baik lahir maupun batin, baik materi maupun ya banyaklah, itu kalau kita bisa mencerna, bisa menjadi sebuah ujian dan bisa menjadi sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung bagaimana kita menjalankan, ataupun dalam artian ketika rezeki itu datang, bagaimana kita memanfaatkan rezeki itu. Kalau rezeki itu kita manfaatkan kepada jalan kebaikan, kepada jalan agama, maka itu merupakan keberkahan bagi kita. Tapi ketika rezeki yang Allah berikan itu kita gunakan terhadap hal-hal yang bertentangan dengan agama, maka itu merupakan ujian dari Allah kepada kita bersama. Dan ingat bahwasanya apa sesuai dengan yang Allah sampaikan, baginda Rasulullah sampaikan, kejarlah akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok, dan kejarlah duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Demikian kajian Islami kita Sarak Mangato pada malam hari ini. Ustadz, terima kasih banyak. Allah, Insya Allah minggu besok, Ahad pekan besok kita bersobok balik dengan waktu yang sama, kajian yang sama dengan tema yang berbeda. Ya, insya Allah. Demikian Nusana Suara Minang TV, Ambo Fred Azwansa dengan Mr. Donald kameramen mengucapkan banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara urang awak.